Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, pripun kabare panjenengan? Mugi-mugi panjenengan sehat sedanten nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pesanan dari saudara kita yang ada di Lumajang, Bapak Soleh. Bapak Soleh minta dibuatkan oven untuk ayam Bangkok kapasitas 50 telur otomatis. Di sini saya nggak menyebutkan full otomatis, cuma otomatis. Kalau yang dinamakan full otomatis itu komponennya lebih banyak dan lebih ribet, harganya pun lebih jauh lebih mahal. Nah, biar Bapak Soleh nanti nggak bingung, ini akan saya dokumentasikan di YouTube biar Bapak Soleh nanti, dan untuk rekan-rekan teman-teman lain, saudara-saudara lain yang pernah membeli di sini atau yang masih ingin belajar bisa tahu cara pengoperasiannya nanti ya. Untuk yang pertama, ini tombol khusus untuk termostat. Untuk tombol yang kedua, ini tombol khusus untuk timer. Jadi kalau misalkan termostat kita matiin, timer tetap fungsi. Nah, ini kenapa saya buat terpisah kayak gini. Ini untuk antisipasi nanti kalau misalnya anak-anak itu udah mau menetas, itu kan rawan terjadi, misalnya ada yang tanya kalau kelindes gimana bang gitu kan. Ya ini saya buat terpisahnya kan, dari dulu saya buat oven itu kan selalu saya kasih spesifikasi itu yang mudah untuk dipahami, untuk dipelajari, itu yang mudah. Jadi nggak perlu takut kalau misalnya anak-anak mau menetes itu nanti kelindas. Jadi kita tinggal matiin aja timernya yang untuk muter telurnya ini. Nah, itu kita matiin aja. Dan untuk suhu, kalau saya pribadi sih sering pakai di maksimal angka 37,5 atau 38. Untuk nyalanya lagi itu saya jeda 1 derajat. Jadi 37,5 diambil 1 derajat, 36,5 atau 38 diambil 1 derajat, nyala lagi di 37 derajat. Ya, cuma itu. Kalau untuk kelembapan saya sering pakai di angka 50 sampai 65 itu. Kalau untuk timer, untuk pemutar telurnya nanti saya sering pakai di rentan waktu itu 4 jam, terus muternya itu sekitar 5 sampai 6 detik. Setiap 4 jam sekali itu muter 5 detik, antara 6 detik lah, terserah. Yang penting intinya telur itu sempat digoyangkan aja udah cukup, nggak usah terlalu lama muternya. Kalau terlalu lama muternya nanti takut embrionya itu yang masih telur muda itu nanti malah putus, bukannya hasilnya bagus tapi malah apa ya, malah gagal. Soalnya kan kalau masih telur muda itu kan rawan embrionya itu putus, serat-seratnya kayak serabut merahnya itu loh, kalau kita teropong nanti kan kelihatan itu. Terus untuk tombol yang ini samping sini, ini khusus untuk lampu penerangan atau lampu LED. Ini udah beda, yang sini masih harus AC, sedangkan yang sini udah pakai arus DC semua. Untuk yang tengah ini fungsinya untuk blower buang atau blower hisap atau blower keluar.
kenapa saya kasih blower isap atau buang ini, itu fungsinya untuk membantu apa ya, misalnya kalau udah ada anakan yang netes atau kelembapannya itu terlalu tinggi, itu bisa kita nyalain untuk membantu membuang istilahnya itu udara pengap. Kalau misalnya udah ada anakannya itu, kalau belum sih ya nggak apa-apa, terserah mau dipakai apa enggak, intinya itu berguna. Tapi ya tergantung untuk apa keperluan aja, nggak harus dinyalain juga nggak masalah. Kalau yang terakhir ini, yang paling pinggir ketiga ini untuk blower untuk masuk, untuk nyerap oksigen atau ngambil udara dari luar masuk ke dalam. Nah, fungsinya itu sama. Kalau misalnya ada anakan atau waktu embrio, misalnya pembentukan embrio itu kan membutuhkan oksigen. Kalau nanti ruangannya terlalu tertutup, pengap, itu kan juga nggak bagus juga. Misalnya kalau nanti yang punya itu ingin mengopen anakan, itu kan juga bagus kita kasih sirkulasi udara kayak ini. Intinya tuh ya berguna semua, cuma tergantung dari kebutuhan kita nanti mau dibuat apa gitu. Soalnya kan selain buat netesin telur, itu kan open kan fungsinya juga untuk apa, merawat anakan lah. Kalau open saya ini untuk merawat anakan itu bisa, itu gampang. Ini tinggal kita lepas saja raknya, kita tarik. Tapi sebelum ditarik kita harus lepas dulu antara kabel yang ke timer ini, kita harus lepas. Nah, posisinya itu ada di sini. Nah, posisinya timer yang ke dinamo itu posisinya ada di sini ya. Ini kita lepas dulu, nanti kita tarik kabelnya. Nah, baru itu kita tarik rak gesernya ini keluar. Nah, ini baru bisa lepas. Nah, fungsinya nanti untuk apa, mengopen anakan atau merawat anakan itu bisa di bawahnya ini, tapi harus kita sesuaikan lagi untuk tingkat suhunya ini, suhu panasnya ini. Kan ya nggak mungkin kalau untuk ngopen anakan misalnya suhunya sampai 38 atau 37, ya buatlah di 33 atau di 32 itu udah cukup. Kalau 37 38 kebanyakan ya mati lah, bukannya sehat tapi mati. Soalnya apa, ruangan segini dikasih suhu segitu ya, kalau nggak percaya ya coba aja, apalagi nggak dikasih blower, udah saya yakin banyak matinya nanti. Terus ini apa, untuk soal harga, biasanya kan banyak itu yang tanya kepada saya itu, Bang itu opennya dijual berapa? Nah, misalnya untuk inilah, untuk open ini, untuk open ini kapasitasnya itu 50 telur, saya kasih harga itu 1.400.000 sampai tujuan. Bisa dari Bali sampai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, itu harga 1.400.000 sudah sampai tujuan. Kenapa Bang kok mahal dibandingin dari harga-harga di online itu jauh lebih murah? Ya sekarang itu gini loh, kalau kita mau tahu spesifikasinya atau tahu apa, kok dikatain mahal gitu ya, ya kan ibaratnya gini, kalau sampan kan punya motor. Kenapa motor itu kok ada yang harga 20 juta, ada yang harga 30 juta? Itu kan sama-sama motor kan, sama-sama bisa dinaikin, sama-sama bisa diajak muter-muter kan. Kalau sampan tanya itu open kapasitas 50, iya itu namanya open kapasitasnya 50, tapi kan yang beda itu kan spesifikasinya, jangan disamain namanya open. Nah, kalau pengertiannya cuma di open ya semua sama, semua open bisa netesin telur sama, tapi kan yang harus kita pahami kan spesifikasinya, terus
ya kreatifnya, inovasinya, tingkat kerapiannya, ya banyak ya yang harus kita nilai itu. Ini kebetulan kan ada produk dari sama-sama Jawa Timur juga, tapi saya dari Tulungagung, yang satu dari seberang Etan lah, dari seberang timur. Ini masih satu Jawa Timur, cuma produknya saya tutup, namanya saya nggak enak. Cuma ini kebetulan saya nggak minta dibawa ke sini, nggak. Yang punya ini minta diservis. Tapi setelah tahu buatan saya, yang diservis ini ditinggal, dia suruh buatin lagi. Sampai sekarang sekitar 6 bulan nggak diambil barangnya. Nah, ini barangnya. Nah, itu katanya dibeli online itu harganya sampai sini kurang lebih 800-an. Nggak tahu, mungkin 1 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, saya juga lupa ceritanya itu. Ini barang udah lama di sini, udah ada 4 bulan lebih kalau nggak 6 bulanan ini. Terus belum lagi dia pakai itu udah 1 tahun, berarti kan sampai sekarang umurnya ya mungkin kalau 1 tahun udah lebih, hampir 2 tahun. Saya juga nggak kenal ini orangnya, cuma kebetulan ada barangnya ya. Emang dari dulu udah sempat mau saya review tuh, mau saya bandingin. Dalam arti bandingin itu bukan di kapasitas bentuk fisiknya ya, tapi kapasitas di harga. Kenapa harga segini mahal dan kenapa yang ini murah? Nah, biar teman-teman itu bisa tahu loh, bisa menghargai suatu karya orang. Jangan dilihat dari jenis, jangan dilihat dari namanya si Open itu kan cuma nama. Kalau yang masih awam belum tahu mesin tetas itu kan taunya kan Open kapasitasnya segini. Nah, taunya juga otomatis, tapi kan nggak tahu itu spesifikasinya kayak apa, bahannya kayak apa, mesinnya yang dipakai apa, terus ya tingkat kerapiannya, kekokohannya, atau tingkat pentasannya seberapa persen, itu kan nggak pernah ditanyain. Yang paling sering dikejar itu cuma kapasitasnya segini, mintanya otomatis, cuma itu. Tapi kalau orang-orang yang sudah pengalaman atau orang-orang yang pernah buat, nah, itu pasti tahu, bisa menilai, oh ini karyanya kayak gini, terus konsepnya kayak gini, itu pasti tahu. Jadi tolonglah untuk teman-teman yang sering tanya kepada pembuat atau pengrajin Open itu harus dihargai. Jangan bilang itu seenaknya aja gitu loh. Nah, misalnya kayak ini aja lah, yang simple. Ini mesinnya, monggo bisa dilihat kan mesinnya. Sedangkan yang ini, saya nggak bandingin produksi A ini bagus, produksi B ini jelek, enggak. Bukannya yang saya cari dari video ini itu bukan itu, cuma itu biar teman-teman itu sadar kalau harga segini itu dapatnya kualitasnya kayak apa, itu aja loh. Nggak bandingin. Produk ini pun bisa buat yang kayak ini, cuma mikirnya kan yang si produksi ini kan nanti laku nggak dibuatin kayak yang ini. Nah, dia kan sukanya bermain di, misalnya di di harga menengah ke bawah. Kalau saya sih emang dari dulu itu sukanya mainnya tuh di harga menengah ke atas. Kenapa saya ngambil harga menengah ke atas itu? Supaya nggak sering kena komplain lah. Ibaratnya kalau kita beli satu barang cukup, nggak mungkin ya mungkin rusak, cuma kan jangkanya itu kan lama. Terus kan masalah servisnya itu kan, kalau si misalnya buatan saya ini kan emang harganya kan 2 kali lebih mahal punya saya, ya emang lebih wajar lah kalau dikasih spesifikasi yang lebih tinggi. Ya udah, cukup segitu aja ya buat para penghobi atau peternak. Mudah-mudahan video ini bisa membantu untuk mewakili semua pengrajin atau pembuat Open, dan mudah-mudahan untuk yang saya jadikan pembanding video ini juga nggak kemakan hati. Saya nggak menjelekkan, cuma membandingkan harganya aja. Kalau harga segini dapatnya kayak ini, kalau harga segini dapatnya kayak ini aja. Oke, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.